Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Febri Setiawan dari golongan B dengan NIM D41200964. Nama saya Putra Bagus Kurniawan, saya dari golongan B, NIM D41200641. Perkenalkan, nama saya Alvan Diki Eka Mahendra dari golongan A, NIM D41200300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uti Satu Sada, NIM D41201048 dari golongan B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Balkis Marani dengan NIM D412070 dari golongan A, Program Studi Manajemen Agroindustri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Nurul Istiqomaria dari Prodi Manajemen Agroindustri dengan NIM D41200257 dari golongan A. Terima kasih. Bye-bye. Tanaman buah naga merupakan tanaman yang termasuk ke dalam keluarga kaktus atau Cactaceae. Tanaman yang mulai populer di Indonesia pada tahun 2000 ini bukan asli tanaman Indonesia, melainkan asli dari negara Meksiko. Sebutan lain buah ini adalah Tang Loy atau dalam bahasa Vietnam Keo Mang Keon atau dalam bahasa Thailand Pitahaya dalam bahasa Meksiko, dan dragon fruit sebutan umumnya. Ada berbagai jenis dari buah naga di Indonesia, di antaranya buah naga daging merah, buah naga daging putih, buah naga daging hitam, buah naga daging super merah, dan yang terakhir adalah buah naga kulit daging putih. Syarat tumbuh. Secara umum, buah naga dapat tumbuh dengan baik di daerah kering dan berpasir dengan kandungan bahan organik yang tinggi. Suhu rata-rata yang dikehendaki untuk tanaman ini berkisar dari 20 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius dengan suhu maksimum 38 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Buah naga akan tumbuh optimal di daerah dengan ketinggian hingga 800 meter di atas permukaan laut, cukup mendapat sinar matahari, area tanah yang baik dengan derajat keasaman tanah pH 6,5 sampai dengan 7. Pemilihan dan perbanyakan bibit. Perbanyakan tanaman buah naga secara umum dilakukan secara vegetatif dengan menggunakan stek. Perbanyakan tanaman menggunakan biji umumnya hanya digunakan untuk pemilihan. Beberapa tips pemilihan stek dan cara perbanyakan tanaman buah naga diantaranya: 1. Pilih bibit yang berasal dari cabang tanaman yang cukup tua dan berwarna hijau tua. 2. Diameter cabang yang dipilih minimal 8 cm. 3. Dipilih dari cabang yang sudah pernah berbuah. 4. Potong cabang tanaman terpilih 20 cm sampai dengan 30 cm. 5. Potongan cabang atau stek yang sudah dipotong kemudian bisa direndam pangkal bawahnya menggunakan air kelapa untuk mempercepat pertumbuhan akar. 6. Potongan cabang disemai pada bedeng pembit-bitan menggunakan polybag. 7. Media tumbuh yang digunakan adalah campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. 8. Bila perakaran sudah kuat dan tunas telah tumbuh dengan baik, sekitar tingginya kurang lebih 50 cm, bibit sudah siap ditanam di lahan. 9. Dilakukan penyiraman sesuai dengan kebutuhan. Persiapan lahan dan penanaman. Tanaman buah naga merupakan tanaman yang membutuhkan tiang panjatan. Tiang panjatan yang digunakan dapat berupa tanaman hidup atau kedondong, pagar, gamal, dan lain-lain. Kayu atau tiang beton yang digunakan pada umumnya.
Pada prinsipnya, tiang panjat yang digunakan haruslah kuat, kokoh, dan tahan lama. Apabila menggunakan tiang beton, secara umum dapat menggunakan tiang beton berukuran 10 cm kali 10 cm dengan tinggi 2 meter sampai dengan 2,5 meter dan ditanam kurang lebih 50 cm. Setelah tiang beton telah berdiri dengan kokoh, pada bagian atas tiang dipasang lingkaran dengan diameter kurang lebih 40 cm sampai dengan 50 cm. Lingkaran dapat berbahan dari apa saja yang dengan pertimbangan bahan tersebut kuat dan kokoh untuk menahan cabang-cabang tanaman. Penanaman buah naga dapat dilakukan apabila tiang panjat maupun bibit sudah siap. Jarak tanam yang biasa digunakan adalah ukuran 2 meter sampai dengan 3 meter kali 2,5 meter sampai dengan 4 meter, atau dapat menyesuaikan dengan luasan lahan. Setiap tiang panjat dapat ditanam 2 sampai 4 bibit tanaman. Sebelum dilakukan penanaman, terlebih dahulu dibuat lubang tanam sedalam kurang lebih 20 cm sampai dengan 30 cm dan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah bibit yang akan ditanam. Penambahan pupuk kandang juga sangat penting. Pupuk kandang dapat diaplikasikan di setiap lubang tanam. Setelah itu, tanam bibit berupa stek sedalam kurang lebih 5 cm sampai dengan 10 cm. Lalu timbun menggunakan tanah dan tak lupa untuk mengikat stek yang telah ditanam tersebut dengan tiang panjat agar bisa bibit tumbuh dengan optimal. Pemupukan dan pemangkasan. Pemupukan pada tanaman buah naga sebaiknya dilakukan berdasarkan kondisi kesuburan tanah, umur tanaman, dan fase perkembangan. Selama fase vegetatif dapat diberikan pupuk NPK sebanyak 50 gram sampai 100 gram pada setiap tiang dengan interval 4-5 minggu. Setelah tanaman mulai berbunga atau produktif, dapat dilakukan pemupukan tambahan dengan pupuk yang mengandung fosfat dan kalium yang lebih tinggi ditambah dengan unsur mikro. Tak hanya menggunakan pupuk kimia, pupuk kandang juga dapat diberikan setiap 3-4 bulan sebanyak 10 kg sampai 20 kg per tiang tanaman. Tidak hanya pupuk, tanaman buah naga juga perlu dilakukan pemangkasan. Pemangkasan tanaman dilakukan pada batang utama setelah ketinggian melebihi tinggi tiang panjatnya, yaitu kurang lebih 2 meter. Dari pemangkasan batang utama tersebut, kemudian ditumbuhkan 2 cabang sekunder, dan setiap cabang sekunder ditumbuhkan kembali 2 cabang tersier yang berfungsi sebagai cabang produksi. Pemangkasan dapat dilakukan pada cabang tanaman yang rusak, sakit, pertumbuhannya yang tidak normal, cabang tua, dan cabang yang sudah tidak produktif. Pengendalian hama dan penyakit utama. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman buah naga sangat penting dilakukan. Beberapa hama utama yang sering menyerang tanaman buah naga diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, hama kutu putih. Gejala serangan hama kutu putih dapat dijumpai pada buah atau sisik buah dan juga pada sulur. Biasanya akan terbentuk lapisan lilin berwarna putih yang juga dapat mengundang semut hitam. Upaya pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan memastikan seluruh bagian tanaman terkena sinar matahari secara langsung. Kedua, hama kutu daun. Hama kutu daun sebagai hama yang sering menyerang tanaman buah naga biasanya ditemukan pada sisik buah dan kelopak buah. Bagian yang terkena kutu ini biasanya menguning, membuat buah mengerut dan mengering serta mengundang hama semut. Pengendalian hama ini dapat juga dilakukan dengan memastikan seluruh bagian tanaman terkena sinar matahari langsung. Ketiga, hama semut. Hama semut sering membuat sarang di buah naga yang menyebabkan buah menjadi berlubang
mengembang dan berwarna hitam, sehingga tampilannya kurang menarik dan tidak layak jual. Pengendalian hama semut cukup efektif dilakukan menggunakan kapur anti serangga. Tak hanya serangan hama, ada beberapa penyakit yang sering menyerang tanaman buah naga. Penyakit tersebut diantaranya adalah busuk batang pada bagian bawah atau pangkal batang dengan warna kuning atau coklat, penyakit busuk lunak pada tepi batang dengan warna kuning dan coklat, penyakit busuk cabang produktif, busuk ujung batang, busuk batang bercak kuning seperti antraknose, dan bercak batang bercak kuning dan coklat. Penyakit busuk batang biasa disebabkan oleh cendawan Fusarium sp. Sedangkan bercak batang biasa disebabkan oleh cendawan Coleclotrichum sp. Untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan membuang atau mengorek bagian batang yang busuk sampai yang berkayu, lalu dibersihkan, kemudian diolesi dengan pasta fungisida. Contohnya yaitu Masebo, Propamocrap, HCI, Propinep, Binomoli, dan lain-lain. Bunga dan penyerbukan. Tanaman buah naga mulai berbunga dan berbuah pertama kali pada umur 8-10 bulan setelah tanam. Bunga tanaman buah naga akan mekar maksimal pada malam hari. Keunikan bunga buah naga adalah posisi kepala putih atau bunga betina lebih tinggi dibandingkan benang sarinya atau bunga jantan. Proses penyerbukan pada bunga buah naga intinya sama dengan bunga tanaman lain, yaitu mempertemukan serbuk sari dan putik. Secara alami, penyerbukan biasanya dibantu oleh serangga. Namun, untuk meningkatkan keberhasilan penyerbukan buah naga, penyerbukannya dapat dibantu manusia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila melakukan penyerbukan bunga buah naga secara manual. Waktu terbaik untuk melakukan penyerbukan adalah ketika mahkota bunga sudah mekar sempurna. Penyerbukan sebelum bunga mekar kurang bagus hasilnya. Lebih baik dilakukan saat bunga sudah mekar beberapa waktu atau kuntum bunga mulai menutup. Hasilnya lebih bagus daripada diserbukan sebelum bunga mekar sempurna. Hati-hati saat mengoleskan serbuk sari pada putik. Jangan sampai tangkai putik patah akibat gerakan yang terlalu keras. Ini akan menyebabkan gagalnya penyerbukan. Untuk kuntum bunga yang menghadap ke atas, setelah Anda melakukan penyerbukan, sebaiknya diberi kerodong untuk mencegah terkena air hujan langsung. Meskipun banyak juga yang tidak dikerodong, penyerbukan tetap berhasil. Serbuk sari bisa digunakan untuk dioleskan pada putik bunga lain, biasanya dilakukan untuk penyilangan dua jenis buah naga. Panen. Pemanenan buah naga dapat dilakukan pada buah yang memiliki ciri-ciri warna kulit merah mengkilap, jundai atau sisik berubah warna hijau menjadi kemerahan. Panen dapat dilakukan pada 30-40 hari setelah muncul bunga. Untuk memudahkan saat panen, sebaiknya panen dilakukan menggunakan gunting dengan memotong bagian tangkai buah. Umur produktif tanaman buah naga berumur 15-20 tahun. Dengan melakukan perawatan yang baik, tanaman buah naga dapat berproduksi sepanjang tahun.